Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas mengenai sakit penyakit. Kita tahu bahwa saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Karena itu saya tertarik untuk kita membahas mengenai sakit penyakit. Sakit penyakit secara general, semua macam sakit penyakit yang ada di dunia ini. Sakit penyakit mulai ada semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Sakit penyakit dimulai dari dosa awal itu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mulailah ada sakit penyakit. Yang jadi masalah pertanyaannya adalah, apakah jika saya melakukan dosa tertentu, maka saya akan sakit? Apakah jika kita memelihara dosa tertentu, atau dengan kata lain, kita hidup dalam dosa tertentu, maka kita akan kena satu penyakit? Bisa jadi saudara, karena ingat, sakit diawali oleh dosa. Kita buktikan, ayatnya ada di Amsal 3 ayat yang ke-7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat berikutnya 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kemudian di Yohanes 5 ayat 14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kemudian di Yakobus 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu banyak orang berpikir, oh karena melakukan satu dosa saya menjadi sakit, atau dia lagi sakit. Jangan-jangan karena dia melakukan satu dosa, karena dia menyembunyikan satu dosa, karena dia mempunyai satu rahasia dosa di dalam hatinya, di dalam hidupnya yang orang lain tidak ketahui, makanya dia sakit. Mulai kita menghakimi. Saya mau tegaskan saudara, semua sakit penyakit ada diawali dengan dosa yang mula-mula itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi bukan berarti ketika ada orang sakit berarti dia melakukan satu dosa tertentu, dia menyimpan dosa tertentu, dia merahasiakan hidupnya, ada dosa tertentu di dalam hatinya yang orang lain tidak ketahui sehingga dia sakit. Tidak selalu saudara. Karena itu saya mau kita sepakati satu hal saudara, yaitu sakit penyakit diawali oleh dosa awal, dosa mula-mula. Seseorang bisa sakit karena dia menyembunyikan atau memelihara satu dosa tertentu di dalam hatinya. Dia hidup dalam dosa tertentu di dalam hatinya sehingga ia sakit. Tetapi saya mau untuk kita pahami bahwa tidak selalu orang sakit karena melakukan satu dosa. Tidak selalu orang sakit parah karena dia menyimpan dosa, karena dia hidup dalam dosa. Banyak juga saudara orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah kena juga sakit penyakit. Kenapa? Karena tubuh kita adalah tubuh dosa. Tubuh kita bukanlah tubuh sempurna. Nanti di akhir zaman ketika mengalami kita dibangkitkan, barulah kita mempunyai tubuh sempurna. Karena itu harus kita pahami bahwa orang yang hidup benar di hadapan Allah tetap bisa kena sakit penyakit. Lalu ayat pendukungnya mana? Kita buka di Yohanes yang ke-9 ayatnya yang ke-1 sampai 3. Ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat yang ketiga, perhatikan saudara. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kemudian kita lihat juga di 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 dan 17. Jadi ini adalah tulisan dari Rasul Paulus, orang yang sedemikian luar biasa, tetapi dia mengalami satu kelemahan tubuh. Kita baca ayatnya yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi lihat bahwa Paulus sendiri manusia lahiriahnya semakin merosot. Kita semua semakin tua, pasti manusia lahiriah kita semakin merosot. Tapi ayat yang ke-17, 2 Korintus 4 ayat 17, lanjutan dari yang tadi itu, Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Jadi dari beberapa ayat yang kita sudah pelajari tadi, kita ketahui bahwa ya, dosa bisa menyebabkan seseorang sakit, atau kebalikannya, saya balik. Seseorang bisa menjadi sakit karena dia menyimpan satu dosa tertentu, karena dia melakukan satu dosa tertentu, dia merahasiakan dosa tertentu, dia hidup dalam dosa tertentu, dia tidak mengaku dosa, dan dia terus jatuh ke dalam dosa yang sama sehingga dia sakit. Tetapi ada juga ayat yang menyatakan bahwa tidak semua orang sakit melulu karena dia melakukan satu dosa. Jadi kita harus sepakati ini. Seseorang berdosa bisa menyebabkan dia sakit, atau seseorang sakit bisa dikarenakan dia melakukan satu dosa. Tetapi seseorang sakit tidak melulu karena dia melakukan satu dosa. Saudara, saya akan bicara lebih serius lagi. Sakit penyakit mulai ada di dalam dunia saat manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Dosa memulai sakit penyakit itu ada di dalam dunia. Virus yang lebih berbahaya dari virus apapun yang menyebabkan sakit penyakit adalah virus dosa. Itu yang lebih serius, saudara. Itu yang lebih membahayakan, saudara. Tubuh kita mungkin bisa dibinasakan oleh sakit penyakit. Sakit penyakit bisa membinasakan tubuh kita, tetapi tidak berkuasa membinasakan jiwa kita. Tetapi dosa bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa kita di dalam neraka, di dalam kekekalan nanti kita terpisah selama-lamanya dari kemuliaan Tuhan. Tapi yang menjadi masalah serius, saudara, seringkali kita tidak bisa merasakan bahwa kita sedang terserang virus dosa. Seringkali kita tidak bisa mendeteksi bahwa kita sedang diserang virus dosa. Seringkali tubuh rohani kita tidak memiliki imunitas karena kita tidak menyuntikkan firman Tuhan ke dalam roh kita setiap hari. Apa sih yang menyebabkan tubuh roh kita menjadi kuat, memiliki imunitas rohani? Hanya satu, yaitu firman Tuhan. Kita lihat di Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Simpan firman Tuhan untuk meningkatkan imunitas tubuh rohani kita, saudara. Seringkali kita sibuk mencari informasi tentang suntik vaksin COVID, tetapi kita malah lupa yang paling penting, yang lebih penting dari itu adalah menyuntikkan firman Tuhan setiap hari ke dalam roh kita. Saya tidak menggampangkan COVID. Saudara harus hidup mentaati protokol kesehatan. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Bagi saudara yang bisa vaksin, yang dimungkinkan vaksin, saudara vaksin segera, karena itu program pemerintah untuk kebaikan kita juga, saudara. Tetapi satu hal yang mau saya ingatkan, vaksin rohani itu, menyuntikkan firman Tuhan ke dalam roh saudara, itu akan sangat penting. Itu jauh lebih penting, karena itu bukan saja menyangkut ke tubuh jasmanimu, melainkan juga menyangkut masalah tubuh rohanimu. Beberapa hari lalu saya mendengar berita tentang seorang PSK muda, baru umur 17 tahun, saudara. Dia dibunuh oleh pasangan kencannya. Si PSK muda ini pasti tidak menyangka bahwa hidupnya hanya sampai 17 tahun saja. Mungkin dia berpikir nanti saat dia tua dia akan mati, bukan saat dia muda. Tetapi ada kasus lain juga yang saya dengar beberapa minggu lalu. Ada kakek-kakek, saudara. Kakek-kakek ini berhubungan dengan PSK dan kemudian dia mati. Dia mati dalam dosa saat umurnya memang sudah tua. Jadi di satu sisi ada orang muda yang berpikir hidupnya masih lama dan akhirnya dia menyesal untuk selama-lamanya dia mati dalam dosa. Tetapi ada yang tua tetap tidak sadar, saudara. Ini gimana, saudara? Tetap tidak sadar bahwa hidupnya pasti tidak lama lagi, dan dia mati dalam dosa tanpa sempat bertobat. Karena itu, saudara, saya mau mengingatkan untuk saya sendiri dan saudara, kita harus lebih serius kepada virus yang satu ini, yaitu virus dosa. Virus yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa kita. Virus yang jauh lebih berbahaya dari virus corona, dari virus AIDS, dari virus apapun yang menyebabkan penyakit-penyakit mematikan sekalipun. Saya ulangi lagi Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Tuhan memberkati.